Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini Google Pixel 5 yang sudah saya pakai dalam kondisi terupdate ke Android 14 build November ya. Jadi ini build terbaru. Sempat ada yang nanyain tentang bagaimana performa baterainya. Ya, kita cek dulu build-nya. Jadi ini sudah terupdate nih. Update keamanan 5 November 2023. Jadi ini yang paling baru ya untuk sampai saat video ini dibuat. Untuk build-nya dia di 14 UP1A.231105 ekornya 001. Ini udah masuk Android 14 yang stabil ya. Nah, di sini yang kerasa banget. Jadi waktu saya di Android 14 beta itu ngerasa performa baterainya lumayan meningkat ya dari Android 13 sebelumnya. Dan di sini entah karena saya pakai 2 HP, tapi sebelumnya saya juga udah pakai 2 HP sih. Jadi saya rasa ini termasuk perubahan yang positif di Android 14 ya. Saya ngerasa penggunaannya itu selalu bisa sampai malam. Ini setelah build yang November ya. Sebelumnya saya mentok tuh taruhlah jam 18.30-an atau 19.00 ya. Saya udah harus cas itu baterai di bawah 10%, biasanya udah harus dicas lagi. Nah, kali ini di build November, untuk penggunaan misalnya bener-bener nggak pengen ngecas itu saya bisa nyampe jam 10 malam. Dengan catatan cabut chargernya itu di jam 7 pagi ya. Jadi malam itu nggak saya cas, jadi malam itu saya biarin, baru ketika saya bangun jam 4 pagi itu udah saya pasang charger. Nanti biasanya sih sebenarnya jam 5 atau jam 5.30 gitu udah penuh ya. Saya pakai charger yang PX, kabelnya kabel dari Vention ya, Type-C to Type-C power delivery. Itu masuk ke arusnya di sini sekitar 2000 sekian mAh ya, stabilnya di 1800 mAh. Dengan charger yang saya gunakan itu di 30 watt ya, tapi yang masuk tetap 18 sesuai dengan protokol yang ada di HP ini. Dengan kondisi seperti itu, saya dapat SOT-nya nih, ini agak naik sih, 5,5 jam sampai, kalau benar-benar dipaksain sampai 3%, 5% ya, ini bisa sampai 6 jam. Sebelumnya di Android 13, saya tidak pernah mencapai titik itu. Jadi katakan di Android 14 kali ini, build yang cukup positif ya, cukup bagus menurut saya. Sehingga misalnya teman-teman yang berada di, misalnya bertahan di build Oktober, atau bahkan masih di Android 14 beta, atau yang pengen nyoba dari Android 13, di unit saya itu memiliki yang ya impresinya cukup bagus. Setidaknya di unit saya ya. Dari unit yang saya gunakan dan beberapa ulasan-ulasan yang ada di grup Facebook Google Pixel Indonesia ya, kalau kalian belum tahu, ini Google Pixel Indonesia ini banyak yang mengulas ya positif lah, terutama di unit ini ya, 4A 5G, 5A 5G ya. 5A 5G saya udah nggak update tentang beritanya sih, kayaknya udah mulai jarang yang pakai gara-gara isu mati total tersebut. Tapi yang jelas di 2 unit 4A 5G dan 5 dan Google Pixel 5 ini unit yang saya pakai ulasannya positif. Itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Android 14 di build yang terakhir ini. Terakhir maksudnya di yang saya dapatkan ya. Nah, apakah Pixel 5 ini akan dapat sampai akhir tahun ini, misalnya taruhlah sampai tahun depan di bulan Maret atau April ya, biasanya sih Google masih ngasih sedikit gitu biasanya, sampai nanti menjelang Android 15 beta atau developer previewnya itu keluar, maka dihentikanlah support yang di Android lawas-lawas ya di Google Pixel yang seri-seri lama. Nah, kayaknya sih Pixel 5a ini masih panjang tuh, Pixel 5a. Sama Pixel 4a 5G kabarnya juga masih cukup panjang dibandingkan dengan Pixel 5 malahan. Karena mereka rilisnya tuh duluan ini ya daripada 4a 5G sama 5a 5G itu. Oke, nah ini saya sempat komentarin kemarin di video Mi 11T bahwa navigasi di Google Pixel ini meskipun hanya 90 Hz ya, saya ngerasa lebih smooth di sini. Kalau saya pikir-pikir sih ini dari kestabilan softwarenya juga, terus chipset yang dipakai menurut saya memang di Snapdragon
ini lebih optimal lah ya untuk fitur-fitur semacam itu. Dan juga saya rasa pemilihan dari hardware-nya sih, kayak misalnya dari build quality, mungkin layarnya juga, tipe layar yang dipakai, meskipun sama-sama ya OLED ya, jenisnya ini AMOLED nih, saya rekam pakai Mi 11T dan ini menggunakan OLED gitu ya. Tapi saya rasa ada kelas-kelas tertentu yang membuat experience-nya jadi berbeda. Ya meskipun ini rasanya ya, kalau misalnya habis ngelihat Mi 11T, lihat ini agak sedikit perbedaan, tapi saya rasa perpindahan dan respon atas touch-nya itu saya rasa lebih nyaman di sini. Buat navigasi itu enak aja. Entah karena ini compact atau bagaimana, saya kurang paham ya, tapi itu yang saya rasakan. Ya karena ada yang nanya juga, gimana perbandingannya ini sama ini, yaitu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Pixel 5 ini, kemarin juga ada yang sempat menanyakan, beli Pixel yang buat main game itu enaknya Pixel berapa? Sebenarnya udah saya bahas ya. Pixel buat main game nih, terenak yang pernah saya pakai di Pixel 4 XL. Itu udah harga mati sih menurut saya. Dia bodinya besar, terus chipsetnya pakai Snapdragon 855, yang mana itu termasuk chipset yang cukup ngebut ya. Bahkan sampai saat ini menurut saya masih oke lah, cukup. Terus dia tidak terkenal atau ada isu overheat ya di masanya ya, beda dengan kayak Snapdragon 870 mungkin ya, atau 888, bahkan itu kena isu overheat yang cukup ramai di media sosial. Nah, Pixel 4 XL ini menurut saya udah kombinasi yang cukup lah ya. Kalau sekadar game yang ringan-ringan aja kayak Mobile Legends, menurut saya masih oke, di cover dengan baik. Terus kalau misalnya game yang agak berat, Genshin, ya tambahin lah pakai cooler untuk kenyamanan ya, demi kenyamanan. Dan saya sarankan kalau main game di Pixel 4 XL itu nggak usah aktifin 90 Hz nya deh, karena itu akan lebih boros baterainya tentunya, dan juga kurang begitu berpengaruh ke experience di gamenya. Jadi ya sia-sia, mending matiin aja 90 Hz nya terus main game dengan normal seperti biasa. Terus selain Pixel 4 XL ada Pixel 3 XL. Kendala di Pixel 3 XL untuk saat ini mungkin unitnya udah terlalu, usianya udah cukup berumur ya untuk saat ini, dan baterainya menurut saya misalnya kondisi normal sih oke, tapi untuk saat ini dapat kondisi normal dengan pemakaian yang sangat jarang dari pengguna sebelumnya ya, mungkin akan sulit banget untuk nemuin. Saya rata-rata kalau nemu Google Pixel 3 XL itu baterainya mungkin sudah berada di angka baterai health di angka 70-an ya, 75, dan itu harus ganti sih kalau misalnya pengen ngerasain experience terbaiknya di Pixel 3 XL. Dan untuk gaming, Pixel 3 XL termasuk Google Pixel yang nggak perlu kipas waktu saya main Mobile Legends lah, sebagai standar aja ya, yang cukup banyak dimainkan sampai saat ini, yaitu Google Pixel yang nggak pakai kipas ya, cuma ada 3 berarti sama Pixel 5 ini, Pixel 3 XL, Pixel 4 XL, dan Pixel 5. Pixel 5 di cuaca terik siang hari baru deh pakai kipas. Nah, kalau malam itu sama sekali nggak pakai kipas, aman di tempat saya ya, dengan rata-rata temperatur itu di angka 28, 29 kalau malam ya. Kalau udah tengah malam biasanya di 24 derajat Celcius, dan kalau siang hari biasanya di 33, 34. Ya, itu udah butuh kipas sih. Kalau kayaknya HP-HP yang lain juga kalau pengen nyaman ditambahin cooler tambahan. Nah, yang lainnya misalnya kalian pakai Pixel 4a 4G, Pixel 4a 5G, kalau buat main game gimana? Ya bisa-bisa aja. Nggak terlalu jelek experience-nya. Tetap performa yang didapatkan itu bagus, tapi dengan catatan wajib pakai cooler. Itu yang bikin nggak nyaman di Pixel 4a 4G sama 4a 5G mungkin itu ya. Jadi kalian harus beli cooler tambahan, murah kok, yang 170 ribuan atau 200 ribuan itu udah pakai peltier ya. Suhunya bisa sampai 11 derajat, 13 atau 15 derajat lah standarnya. Itu udah bikin HP-nya adem, baterainya nggak cepat habis, main game lebih lama. Jadi FPS-nya juga lancar-lancar aja. Nah, di Android 14 build terakhir ini, build November ya, untuk kamera bagaimana? Kameranya ya kemarin sewaktu saya coba bikin video ya, Instastory kayak gitu, ada yang komen di Instagram bahwa itu pakai Android berapa, kok perpindahan lensanya udah
lumayan nggak kayak waktu yang bulan Oktober sama beta versionnya Android 14 ya, karena banyak sekali yang mempermasalahkan ini perpindahan lensa ya, dari lensa 0,5 ke lensa 1 kalinya tuh ada jeglek gitu sedikit nih ya, coba ya. Ya ini kalau dari 1 ke 0,6 nya normal. Nah, kalau 0,6 ke 1 kalinya ada sedikit jeglek gitu. Ya, di sini saya sih karena sayangnya saya nggak ngerasain yang di Android 14, Pixel 5, di Android 12 maksud saya. Pixel 5 Android 12 saya nggak dapat unit itu, jadi saya beli itu dari posisi Android 13. Jadi menurut saya ya, saya pikir itu wajar perpindahan kamera Android ya kayak gini wajar gitu loh. Kecuali bahkan iPhone kalau dia kondisinya itu agak panas ya, misalnya temperatur di HP-nya udah naik, itu menurut saya juga jeglek kok. Jadi ya ini bukan masalah besar sih bagi saya, tapi kalau misalnya ini kerasa lebih smooth daripada build sebelumnya ya berarti positif ya. Perubahannya cukup membantu lah, update-annya cukup memperbaiki bug-bug yang ada. Nah, kalau untuk fitur lainnya di sini ada apa aja ya, efek sinematik sih kayaknya hilang atau gimana ya, kayaknya sih enggak sih. Nah, ini masih ada kok efek sinematik. Kalau ininya 4K bisa, cuman kalau 4K di sini efek sinematiknya nggak bisa untuk ini ya, 0,6 nya nggak bisa. Gerak lambatnya masih ada, timelapse-nya juga masih seperti biasa. 4K bisa 4K nih timelapse-nya. Saya sarankan kalau misalnya mau ambil 4K di Pixel 5 ini, mau ngambil timelapse ya, maaf, pakai 4K aja resolusinya. Karena menurut saya di resolusi 4K pun kayak agak kurang tajam sih hasilnya. Kalau pakai Full HD, nanti hasilnya kurang maksimal. Misalnya mau di cropping gitu, kalian nanti dapat gambar yang kurang bagus. Nah, kalau gerak lambatnya ini kayaknya hanya Full HD aja. Nah, untuk pengaturannya gimana ya, standar aja sih, nggak ada perubahan terlalu signifikan di sini. Exposure masih ada manual, itu sebagai pengganti HDR ya. Control RAW ada, dan lain-lainnya masih ada semua. Saya tidak ada kendala di sini. Nah, saya kemarin nemu tips nih buat rekam video. Bukan tips ya, saya nemu satu kondisi. Mungkin teman-teman udah pada tahu, kalau mau rekam video 4K ini cukup lama ya. Kalian bikin di mode pesawat dulu. Nah, udah pesawat nih. Kemarin video Mi 11 itu saya rekam pakai Pixel 5 ini. Durasinya kira-kira ada 14 menit ya, 14 atau berapa menit gitu. Itu nggak ada jeda sama sekali, dan itu direkam pakai Pixel 5 saat dalam kondisi mode pesawat. Ternyata bisa merekam lebih panjang. Ya, itu tips nih buat yang belum tahu. Kalau buat yang udah tahu ya berarti informasi recall kembali ya, informasi baru lah. Bukan informasi baru, informasi lama yang recall kembali. Yaitu tipsnya, jadiin mode pesawat. Soalnya kalau saya rekam di Full HD itu nggak pakai mode pesawat pun tetap masih lumayan panjang ya durasi yang bisa direkam, nggak ada masalah. Cuman kalau 4K memang device-nya karena ini tipis, compact, wajar kalau rekam 4K lebih dari 10 menit. Bahkan mungkin kalau dia nggak pakai mode pesawat, kemarin saya hanya bisa mentok di 5-6 menit aja ya. Udah ada isu overheat dan performa diturunkan, biasanya kayak gitu. It's okay. Terus untuk Google Photo nih, Google Photo kemarin udah sempat saya bahas juga. Google Photo masih ya, meskipun update ke Android 14 masih dapat penyimpanan kualitas hemat, penyimpanan tanpa biaya ya, dengan jumlah yang tak terbatas. Cara settingnya gimana? Setelan foto, terus pencadangan, kalian pilih akunnya, terus di bawah ini ada kualitas cadangan. Nah, di antara dua ini kalian pilih yang bawah. Kalau mau pakai yang atas, ya mungkin ada modul Pixel Experience ya, soalnya saya pakai Asus ZenFone Max Pro M1 diganti Pixel Experience itu, upload ke kualitas asli itu ternyata jadi unlimited ya, itu malah menguntungkan pakai Pixel Experience. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau custom ROM ya pakai ini aja, hemat penyimpanan. Dia resolusinya diturunkan atau dikompresi ke 16 megapiksel. Menurut saya masih oke kok. Ketika saya download lagi terus
saya edit lagi di Snapseed ataupun Lightroom, saya posting di sosial media masih oke, masih cukup bagus, tajam. Nah, kalau yang ini, misalnya kalian mau tetap langganan ya bisa aja pakai Google One ya. Di sini ada Google One, udah saya hapus kayaknya langganan Google One-nya. Nah, di Google One itu bisa langganan yang 100 GB, itu 26 ribuan per bulan, atau selama setahun 230 ribuan ya. Itu bisa juga. Jadi opsinya cukup banyak. Nah, terus untuk apa lagi nih? Oh ya, kemarin juga ada yang nanyain, Google Pixel itu bisa nggak sih kamera ultrawide-nya buat story nih? Oh, sorry. Nah, ultrawide. Jadi, nggak semua HP ya ternyata bisa lensa ultrawide-nya tuh masuk ke Instastory kayak gini ya. Ini Google Pixel dari Pixel 4a 5G, 5a yang pokoknya yang punya lensa ultrawide itu bisa. Jadi ini menyenangkan lah ya. Kalian punya Android tapi bisa lensa ultrawide di Instastory. Ya, cukup bagus misalnya kalian pengen mengabadikan landscape atau momen kebersamaan, jadi bisa masuk frame lebih banyak. Misalnya grup atau pemandangan yang nuansanya itu lebih luas ya, di pantai, di tebing gitu ya. Jadi kalian bisa dapat gambar yang lebih ciamik lagi. Nah, itu bisa ya 0,6 ya, maaf bukan 0,5. Soalnya ini di Xiaomi 11T-nya 0,5, di sini 0,6. FOV-nya sih kalau misalnya lensa ultrawide menurut saya lebih lebar di Pixel 5a 5G ya, dia sampai 119 sampai 120 derajat gitu. Kalau ini hanya 115 kalau nggak salah. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Mungkin itu dulu teman-teman sharingnya untuk kali ini ya, videonya udah lumayan panjang ini. Semoga ada informasi tambahan yang bisa kalian terima. Terus tentang aksesoris HP ini, kayak casing yang saya pakai, terus charger yang saya pakai, tempered glass yang saya pakai, itu semuanya sudah saya taruh di link deskripsi di bawah ini ya. Cari-cari di bawah ini. Ada deskripsi yang bisa kalian cek, My Collection, di situ udah saya kelompokkan semua. Kalau kalian mungkin nyari referensi bisa di situ, terus nyarinya di toko lain juga nggak masalah. Yang jelas itu sudah saya kelompokkan dan sudah pernah saya beli, sudah pernah saya pakai. Kualitasnya sejauh ini bagus. Ini untuk soft case-nya tipis banget, enak, nyaman digenggam. Dan ini satu-satunya case yang kalau misalnya pakai casing tapi pakai kipas atau cooler masih nyaman. Ini casing yang menurut saya di HP lain nih susah nyarinya, hanya di beberapa HP non resmi kayak gini adanya. Yaudah, terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.